Truna-Truni Dharma Widya periode 2024-2026. Divani Vindianti. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara debat calon ketua dan wakil ketua Serkat Truna-Truni Dharma Widya periode 2024-2026. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Toyani, yang kami hormati Bapak Bendesa Adat Toyani, yang kami hormati Bapak Klien Dinas dan Klien Adat Banjar Bendega, serta seluruh Serkat Truna-Truni Dharma Widya yang saya cintai. Perkenalkan, saya Divani Vindianti akan memandu jalannya debat pertama calon ketua dan wakil ketua ST Dharma Widya periode 2024-2026. Topik debat kita kali ini adalah kesenian dan kebudayaan. Debat ini terbagi dalam 4 sesi. Pada sesi 1, kita akan bersama mendengarkan visi dan misi dari para paslon. Dan pada sesi 2, para paslon akan menjawab pertanyaan yang dirumuskan oleh panelis, yaitu Bapak Bendesa Adat Toyani Iwayan Arta SH, Bapak Klien Dinas Banjar Bendega Imade Sura Esos, Bapak Klien Adat Banjar Bendega Ketut Suripta SE. Pada sesi 3, paslon akan saling bertanya, kemudian menanggapi jawaban dari paslon lainnya. Agar kegiatan berlangsung dengan tertib, kami harap seluruh pendukung dan tamu undangan yang hadir dapat mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan. Berikut tata tertib debat calon ketua dan wakil ketua ST Dharma Widya periode 2024-2026. Tata tertib debat pertama calon ketua dan wakil ketua Serkat Truna-Truni Dharma Widya periode 2024-2026. Untuk pasangan calon, 1. Debat terbuka akan dipandu oleh moderator. 2. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara selama 2 menit. Tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut masih berbicara. 3. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang mengandung unsur sara. 4. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon lain ketika waktu telah habis. Untuk penonton, 1. Pendukung tidak melontarkan yel atau teriakan selama acara debat berlangsung. 2. Pendukung tidak memprovokasi pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lain. 3. Panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib. Hadirin sekalian, kita akan masuk pada sesi 1, yaitu penyampaian visi dan misi dari masing-masing paslon. Untuk pasangan calon nomor urut 01, disilahkan untuk menyampaikan visi misinya terlebih dahulu. Waktu dimulai dari sekarang. Visi kami selama menjabat menjadi kepengurusan baru di ST Dharma Widya, yaitu menjadikan Serkat Truna-Truni sebagai komunitas pemuda yang harmonis dan berperan aktif dalam memajukan desa melalui kolaborasi dan pengembangan hal inovasi. Misi kami yaitu mengadakan kegiatan gotong royong rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar Banjar Bendega maupun Desa Adat Toyani, serta melestarikan tradisi-tradisi dan Desa Adat Toyani, dan utamanya di Banjar Bendega melalui partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan dan budaya di Banjar Bendega. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 01. Selanjutnya, untuk pasangan calon nomor urut 02, disilakan untuk menyampaikan visi misinya. Waktu dimulai dari sekarang. Visi kami adalah membangun Serkat Truna-Truni yang memiliki karakter unggul, peduli terhadap lingkungan Banjar ataupun lingkungan masyarakat di sekitar Banjar Bendega, dan serta berperan aktif dalam melestarikan nilai-nilai adat dan budaya yang ada di Bali.
Dan misi kami adalah mengaktifkan kegiatan sosial dan budaya di Banjar untuk mendukung program-program desa adat dan mengadakan pelatihan dan diskusi rutin di Banjar untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan desa adat. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 02. Nah, itu tadi penyampaian visi dan misi dari masing-masing paslon. Mari kita beranjak ke sesi kedua. Pada sesi ini, masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panelis. Di meja saya sudah ada amplop A dan amplop B, yang masing-masing pertanyaannya akan dijawab oleh kedua paslon. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 01. Perhatikan pertanyaannya dengan baik. Waktu menjawab 2 menit setelah saya selesai menyampaikan pertanyaan. Sebagai pasangan calon ketua dan wakil ketua SD Dharma Widya, bagaimana kalian dapat melestarikan seni dan budaya lokal yang ada di Desa Adat Toyening dan utamanya di Banjar Bedege? Saya akan fokus pada untuk mengedukasi generasi muda tentang seberapa pentingnya adat dan budaya melalui pelatihan tari, pelatihan gamelan, dan juga pembuatan kerajinan tangan. Selain itu, kami juga akan mengajak para pemuda untuk ikut serta dalam acara adat dan festival yang berlangsung di Desa Adat Toyepaka. Izinkan saya menambahkan, kami akan mengadakan pertunjukan seni dan memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan budaya Toyepaka dan utamanya di Banjar Bedege, serta menciptakan peluang ekonomi melalui pariwisata budaya lokal yang kita semua miliki. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 02. Perhatikan pertanyaan dengan baik. Waktu menjawab 2 menit setelah saya selesai menyampaikan pertanyaan. Sebagai pasangan calon ketua dan wakil ketua SD Dharma Widya, bagaimana kalian dapat melestarikan seni dan budaya lokal yang ada di Desa Adat Toyening dan utamanya di Banjar Bedege? Menurut saya pribadi, yaitu kita dapat mencoba menggabungkan sebuah seni tradisional dan elemen modern seperti pada zaman sekarang. Tentu itu akan lebih menarik untuk generasi pemuda atau pemudi yang ada di Banjar. Dan pastinya mereka akan lebih terpengaruh dan terpacu untuk ikut serta dalam melestarikan seni ataupun tradisi, karena adanya penggabungan 2 elemen seni, yaitu elemen tradisional dan elemen modern. Izinkan saya menambahkan, kita dapat mengadakan festival seni tahunan yang melibatkan masyarakat dan seniman lokal. Selain itu kompetisi seni seperti lomba tari akan mendorong kreativitas generasi muda dan menjaga tradisi lokal. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon. Hadirin sekalian, selanjutnya amplop B akan saya buka. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 02. Perhatikan pertanyaan dengan baik. Waktu menjawab 2 menit setelah saya selesai menyampaikan pertanyaan. Sebagai pasangan calon ketua dan wakil ketua SD Dharma Widya, bagaimana cara kalian melibatkan lebih banyak pemuda dalam kegiatan pelestarian seni tradisional yang ada di Banjar Bedege? Baik, menurut saya di sini, yaitu saya sebagai calon ketua dari SD Dharma Widya, cara yang paling tepat menurut saya yaitu dengan memberikan mereka edukasi seni dan serta pemahaman seni tradisional yang sepatutnya dan harus dilestarikan di Banjar Bedege. Benar apa yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, selain memberikan mereka pemahaman mengenai melestarikan seni tradisional yang ada di Banjar, kita juga harus mengajak secara langsung dengan mencoba seni tradisional agar mereka lebih tertarik untuk melestarikan serta menjaga agar tetap dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 01. Perhatikan pertanyaan dengan baik. Waktu menjawab 2 menit setelah saya selesai menyampaikan pertanyaan. Sebagai pasangan calon ketua dan wakil ketua SD Dharma Widya, bagaimana cara kalian melibatkan lebih banyak pemuda dalam kegiatan pelestarian seni tradisional yang ada di Banjar Bedege? Menurut saya sebagai calon ketua SMP Dharma Widya, yaitu dengan cara memberikan penyuluhan tentang seberapa pentingnya melestarikan seni budaya yang ada di Banjar kita sendiri maupun yang ada di Bali. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya, selain
yang dijelaskan tadi, kita juga bisa melakukan pelatihan secara terjadwal setiap minggunya, seperti latihan tari, menggambang, maupun mempelajari budaya yang lain yang ada di Bali. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon. Hadirin yang saya cintai, kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu para paslon diberikan kesempatan untuk memberikan satu pertanyaan murni dari para paslon yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan. Setelah itu, para pasangan calon dapat saling menanggapi. Waktu dimulai dari sekarang. Bagaimana cara kalian untuk mengajak lebih banyak pemuda untuk ikut serta dalam melestarikan seni dan budaya, salah satunya melestarikan budaya Gong Kebiar? Baik, terima kasih atas waktu yang kalian berikan. Di sini pendapat dan pandangan saya yang paling efektif dari yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara mengajak para pemuda ikut serta dalam melaksanakan serangkaian ataupun lebih melestarikan seni dan budaya, utamanya Gong Kebiar, dan memberikan mereka pemahaman agar pola pikir mereka terbuka, dan bisa saja untuk membuat dan mengajak mereka berperan aktif dalam Gong Kebiar. Tentu itu akan menarik minat baik dari pemuda-pemudi di Banjar Pendego. Oke, saya kurang setuju dengan jawaban dari paslon 2. Alangkah baiknya kita bisa mengajak para pemuda untuk terjun langsung ke lapangan, melestarikan budaya Gong Kebiar dengan cara melakukan latihan rutin secara terjadwal setiap minggu. Selain terbentuk kebersamaan dan menciptakan persatuan, kita juga dapat melestarikan seni dengan penuh tawa kebahagiaan. Lantas bagaimana cara kalian untuk mengajak generasi muda akan lebih tertarik minatnya dalam membuat plakat? Karena pada zaman sekarang minat generasi muda sudah sedikit yang mau membuat plakat itu sendiri. Menurut saya hal tersebut itu tidak perlu dia pusing, karena cara untuk menumbuhkan minat para pemuda yang sedikit dalam pembuatan plakat itu bisa dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan terhadap seberapa pentingnya plakat ini, dan juga mengajak para pemuda untuk ikut serta membantu membuat plakat ini pada kegiatan upacara adat, agar tidak warga Banjar saja yang bertugas membuat plakat pada upacara adat, tetapi anak muda juga harus ikut serta dalam pembuatan plakat ini. Baik, jujur di sini saya pribadi kurang setuju dengan pendapat yang diberikan. Mengapa saya bilang kurang setuju? Seharusnya warga Banjar itu bekerja sama dengan anak muda. Memang tak bisa juga diartikan dengan hal lain, tapi itu mungkin bisa dijadikan ya sebagai referensi. Tetapi alangkah baiknya mereka sebagai pemuda penerus harus ditekan untuk agar bisa membuat sebuah plakat dengan cara yaitu mengadakan sebuah pasraman ataupun entah itu perlombaan atau sebagainya di setiap tahun di setiap Banjar. Dengan cara itu kita lebih mudah untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam membuat dan mengembangkan plakat itu sendiri. Hadirin sekalian, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh penonton yang telah setia menonton debat pemilihan calon ketua dan wakil ketua Sekat Runda Truni Dharma Widya periode 2024-2026. Saya Divani Findianti memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama berlangsungnya acara. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.